Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, saat ini kami berkumpul bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Dimanapun mereka berada, kami mau belajar akan kebenaran-Mu saat ini. Bapa, pimpin kami semua saat ini untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, agar di dalam kehidupan kami tidak salah bersikap, mengambil keputusan. Sering sekali kami diperlakukan tidak adil. Sering sekali kami menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana respon kami terhadap semuanya itu, kami tidak mau salah di dalam mengambil keputusan. Kami mau setiap detik kehidupan kami selalu menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Cukup melambaikan tangan saja. Haleluya. Walaupun kita tidak berada dalam satu tempat, tetapi inilah tempat kita bertemu, memuji dan menyembah Tuhan, kita belajar bersama-sama. Temanya jelas, semua sudah tahu, mengasihi Dia yang menyakitiku, yang melukaiku. Siapa di antara kita yang tidak pernah terluka? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit hati? Siapa di antara kita yang tidak pernah disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Di dalam setiap detik kehidupan kita, harus jujur kita akui, kita semua pasti maunya merasakan kenyamanan. Tidak ada yang tidak mau nyaman. Semua mau dalam kondisi nyaman. Karena ini menjadi harapan kebanyakan manusia bahwa hidup ini merasakan kenyamanan, bisa menikmati segala sesuatunya. Maka dari itu, tidak sedikit kalau ada orang yang mengusik kita, menyinggung kita, mereka merasa bahwa dia yang paling benar. Lalu apa yang kita rasakan? Kita selalu merasa disakiti dalam kehidupan ini. Rasanya tidak enak. Sakit hatinya. Sering sekali kita bilang, sakit hati loh. Sakit hati ini. Nah, kalau kita bicara sakit hati, di mana sih sebenarnya yang sakit? Kalau kita sakit hati, di mana sebenarnya yang dirasakan? Apakah di sini atau di sebelah mana? Nah, silakan kita merenungkan masing-masing. Sakit hati ini. Udah sakit, kesel, kecewa, marah. Semua ini kita alamin karena kita menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Kita menerima perlakuan yang rasanya saya sudah benar kok disalahin. Kenapa harus seperti ini? Kita tidak terima. Kita marah. Karena kita tidak menerima kita disakiti, kita sering sekali meluapkan emosi kita. Sering sekali kita sembarangan menggunakan mulut kita. Minimal. Kita mengklarifikasi atau membela diri kita. Saat kita difitnahkan yang jahat, saat kita diperlakukan tidak adil, sering sekali minimal kita membela diri kita. Dan semua perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, yang melukai hati kita, nanti kita akan cari tahu, akan belajar. Kenapa sampai ketika kita diperlakukan hal seperti ini, kok kita merasakan sakit hati? Tetapi ada orang-orang yang diperlakukan seperti apapun, dia tidak sakit hati. Dia tenang-tenang saja. Nah, kita harus bisa mengkoreksi nanti, merenungkan kenapa kita masih merasakan sakit hati. Apa dampaknya kalau kita masih merasakan sakit hati? Jadi jangan sampai justru di dalam kehidupan kita merasa sudah menjadi orang Kristen, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sikap hidup kita sembarangan. Karena faktanya kita masih tinggal di dunia ini. Dan kita masih berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang, teman-teman kita, famili kita, yang mereka mungkin sembarangan memperlakukan kita. Mungkin mereka juga sesuka hati mereka memperlakukan kita.
Dan semua perlakuan yang tidak menyenangkan itu pasti menimbulkan rasa sakit yang amat sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengikuti ibadah ini pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati. Apalagi sampai itu ke ubun-ubun katanya, rasanya tuh nggak bisa lupa. Apakah ada sekarang ini di antara Bapak Ibu teman-teman semua yang tidak pernah sakit hati? Pasti pernah merasakan sakit hati. Entah dengan suami, entah dengan istri, orang tua, anak-anak, saudara, adik kakak, siapapun itu. Pasti kita pernah merasakan yang namanya sakit hati. Tetapi bagaimana respon kita terhadap rasa sakit hati itu? Ada yang dia bisa dengan mudah melupakannya. Seketika ketika ribut, dia marah, mungkin langsung mulutnya, kalau orang bilang ngomongnya itu tidak berhenti-berhenti, kebun binatang keluar, maki-maki. Lalu 1 jam, 2 jam, dia lupa tuh dengan semua keributan yang terjadi. Makanya kalau kita lihat anak kecil ketika dia berkelahi, dia berantem sama temannya, dia berantem pagi, dia siang lupa. Dia bergaul baik lagi. Tetapi kita orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mengerti, justru terkadang berhari-hari. Padahal firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa sebelum matahari terbenam, kita sudah harus berdamai. Kita sudah harus memaafkan dulu. Tetapi faktanya apakah kita sudah mampu untuk memaafkannya? Apalagi kita mengasihi dia. Tetapi anak kecil bisa lakukan itu. Makanya Tuhan mengatakan, jadilah seperti anak kecil itu dalam cara berpikirnya, kepolosannya, ketulusannya. Ada orang-orang yang tidak bisa melupakan rasa sakit yang begitu mendalam di dalam hidupnya. Akhirnya, dia menimbulkan kepahitan di dalam dirinya. Kalau orang-orang yang sudah sampai memiliki akar pahit, di dalam benak dia, di dalam pandangan dia, orang yang dia benci itu, orang yang dia tidak sukai atau yang melukai dia, itu selalu minus. Sampai kapanpun, dia pasti sangat benci, sangat tidak menyukainya. Apakah ini yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan ini? Apakah ini yang diberikan teladan olehnya untuk kita ikuti dalam kehidupan ini? Jadi selagi kita masih memiliki nafas kehidupan, ayo saya mengajak terus untuk kita mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita menyesal, Bapak Ibu teman-teman. Jangan sampai kita menyesal. Kalau kita sudah di ujung maut, kita sudah di ICU, sudah ngap-ngapan, baru kita menyesal. Kalau sudah sampai di situ, apalagi sampai terlambat kita tidak minta ampun, semuanya akan membuat kita menyesal selama-lamanya karena kita terpisah dari hadirat Bapa. Jangan ada kepahitan. Kalau sampai kita memiliki kepahitan, akar pahit, ini berbahaya. Buat kesehatan kita pun berbahaya. Kalau kita masih menyimpan akar pahit di dalam kehidupan ini, sering sekali dalam kehidupan kita mengalami yang namanya sakit kanker, tumor, dan sebagainya. Karena hati kita tidak gembira, tidak happy. Kita menyimpan dendam yang luar biasa, bahkan sampai di bawah mati. Ini sangat tidak diperkenankan dan tidak ada di dalam ajaran kekristenan, cara hidup kekristenan atau pola hidup sebagai orang Kristen dengan kita menyimpan kepahitan. Tetapi faktanya kita masih banyak menyimpan kepahitan. Kita masih banyak menyimpan rasa sakit hati. Sehingga dengan semua itu kita mungkin merasa punya kekuasaan, punya jabatan. Dan kita menggunakan semuanya itu. Apalagi kalau kita punya relasi orang-orang terkenal, orang-orang yang mengerti segala sesuatunya itu dan bisa membalaskan dendam kita. Kita sering sekali memanfaatkan mereka, menggunakan mereka untuk membalaskan dendam kita. Dan ini sering sekali terjadi. Makanya tidak sedikit banyak orang-orang yang merasa bangga kalau dia punya relasi, kenalan-kenalan, orang-orang yang hebat. Orang-orang yang mungkin punya jabatan di dalam pemerintahan. Yang luar biasa. Dia merasa kayak ini prestis banget gitu loh. Ini kebanggaan tersendiri.
Apakah ini yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Harus kita sadari bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Bayangkan, Tuhan Yesus ketika dia berada dalam posisi yang diperlakukan sangat tidak mengenakan. Kalau boleh dibilang kita sebagai dia, kita mungkin sakit hati. Apalagi muridnya dia sendiri yang menjual dia, mengkhianati dia. Lalu dia melakukan kebaikan ke banyak orang, tetapi dibalaskan semuanya dengan hal-hal yang jahat. Dia menolong orang, menyembuhkan yang sakit, mengusir orang-orang yang kesurupan yang terikat dengan kuasa kegelapan, lalu dia difitnahkan yang jahat. Seharusnya dia sakit hati dong. Seharusnya dia dendam dong. Tetapi faktanya justru ketika dia di kayu salib, ketika dia disalibkan, apa yang dia katakan? Dia berkata, "Ampunilah mereka." Apakah kita sebagai orang Kristen yang katanya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat melakukan hal ini? Karena suka atau tidak suka, kita harus meneladani pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia mampu mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kita pun harus bisa meneladani dia. Kita harus mampu melakukan ini juga kalau memang kita mau menjadi anak-anak Bapa yang sah. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, seharusnya seperti ini. Karena Tuhan Yesus Kristus, dia menunjukkan ketika dia diperlakukan dengan tidak adil, dia ditinju, dia diludahi, difitnahkan yang jahat, dia tidak membalas sedikit pun. Ini perlakuan yang dia terima. Lebih kejam mana perlakuan yang dia terima atau yang kita terima? Lebih sadis mana? Bahkan di dalam kehidupan kita sering sekali kita tidak menyadari bahwa kita menyakiti hati Tuhan. Oh Pak, saya tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Saya selalu menjaga. Oke, tunggu dulu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Nanti bisa jawab dengan lambaian tangan. Menurut Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, menurut Bapak Ibu pribadi masing-masing, lebih cepat mana? Bapak Ibu ini ngomong dulu atau mikir dulu baru ngomong? Kalau yang masih ada jawab ngomong dulu, silakan angkat tangan. Haleluya. Masih cepat ngomong dulu. Akibatnya apa? Kita sering nyakitin orang lain. Kita memang tidak maksud menyakiti orang lain, tetapi sering sekali kita kelepasan nyakitin orang-orang yang ada di sekitar kita. Sadarlah, ketika kita melakukan itu, kita sedang mendukakan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dia ketika diperlakukan tidak adil pun, dia tidak sembarangan menggunakan mulutnya. Dan dia tetap menjaga semuanya itu dengan baik, dengan benar. Apa yang sudah dialami oleh pribadi Yesus Kristus pada saat dia diperlakukan dengan tidak adil, bagaimana respon dia ketika menerima perlakuan-perlakuan dari orang-orang pada saat itu, justru itu yang harus kita teladani dalam kehidupan ini. Murid-murid yang mengikuti dia seharusnya meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pula dengan kita, seharusnya kita pun meneladani dia dalam segala aspek. Bagaimana sekarang? Sudahkah kita meneladani kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus? Meneladani bagaimana ketika dia diperlakukan tidak adil, meneladani bagaimana ketika dia mungkin pada saat itu rasa lapar, rasa haus, kekurangan, sedang dalam perjalanan, sedangkan murid-muridnya merongrong. Ini semua juga kita alamin dalam kehidupan ini. Mungkin kita sedang susah saat ini, apalagi sedang pandemi besar-besaran seperti sekarang. Lalu kita punya anak buah, kita punya pegawai, kita punya anak, kita punya saudara, semua menuntut kita. Bagaimana respon kita? Pandanglah Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal dia jelas-jelas tahu siapa dirinya dan dia memohon kepada Bapa pada saat itu. Apa yang dia mohonkan bukan pembalasan.
walaupun dia mengalami perlakuan yang tidak adil, dia bisa mengundang permohonan, dia bisa memanggil malaikat untuk memohon. Bahkan dia bisa kalau boleh dia tidak mengalami penderitaan. Bahkan dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Selalu dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa akan mengalami aniaya. Dan kita pun juga sering merasakan seperti itu. Tuhan kalau boleh tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi faktanya kita masih punya masalah. Siapa di antara Bapak Ibu teman-teman yang punya masalah dalam kehidupan ini? Kita semua pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Karena sebenarnya yang menjadi masalah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menghadapi masalah tersebut. Ini yang menjadi masalah kita. Sering sekali kita sembarangan. Apalagi ada orang yang melukai kita, menyakiti kita, menghina kita. Wah, apalagi kita dibilang sesat, memang tidak mengenakan. Ketika saya dibilang sesat, itu sangat tidak mengenakan. Saya disuruh mengklarifikasi, saya bilang tidak perlu klarifikasi, kita tunjukkan saja karakter siapa yang berubah. Dan kita tidak perlu membela diri, tapi kita tunjukkan bagaimana perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ketika mendapat perlakuan yang tidak adil semuanya itu, walaupun pada saat itu Yesus Kristus bisa mengundang malaikat di surga, bisa meminta pertolongan, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia bahkan bisa membalaskan, meminta supaya mereka yang memperlakukan tidak adil semuanya mungkin dibuat mati seketika, habis seketika. Tetapi dia tidak lakukan itu. Tetapi justru dia mengampuni mereka semua. Adakah kita mampu mengampuni orang-orang yang bersalah dalam kehidupan kita? Sering sekali justru kalau kita ada orang yang bersalah sama kita, kita selalu ingat. Makanya saya selalu berkata, jangan pernah kita mengingat kesalahan orang lain kepada kita. Tetapi ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Janganlah kita mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Tapi ingatlah kesalahan kita kepada orang lain, supaya kita tidak pernah mengulanginya lagi. Kalau yang sering mengingat-ingat kesalahan kita, sebenarnya itu musuh kita, si iblis itu. Dia selalu mengingatkan kepada kita, hei kamu itu nggak benar, hei kamu itu bejat, hei kamu itu pembunuh, hei kamu itu penzina, hei kamu itu perampok, supaya tidak mengalami perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita stres, diintimidasi. Jadi sekarang ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendengar kebenaran yang murni, kalau kita masih mengingat-ingatkan kesalahan orang lain kepada diri kita, apa bedanya kita dengan musuh kita itu? Dengan si iblis itu, yang selalu mengingatkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita masih memperlakukan orang lain seperti itu, apa bedanya kita dengan iblis itu? Jadi jangan sampai justru kita menjadi sama dengan bapa dusta itu. Hati-hati. Tapi kita harus belajar untuk terus mengampuni. Tuhan Yesus tahu dia mengampuni dengan ikhlas, dia rela bahkan dia memberikan kasih agape-nya. Dia mengampuni karena semuanya itu akan membawa dampak di dalam kekekalan. Orang yang berbuat tidak adil kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak menyadari bahwa perlakuan dia, tindakan dia akan membawa dampak di dalam kekekalan. Sekarang kita tahu bahwa setiap detik hidup kita ada dampaknya di dalam kekekalan nanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir. Dan kehidupan kekekalan kita itu bisa di neraka, bisa juga di surga. Tinggal pilih, Bapak Ibu teman-teman mau yang mana? Kalau mau ke neraka, hiduplah dengan mencintai dunia ini, hiduplah dengan sembarangan, hiduplah dengan melukai hati Bapak. Tapi kalau kita mau masuk surga, mau ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita harus berjuang mengerjakan keselamatan kita. Tidak cukup dengan kita percaya Yesus lalu kita pasti masuk surga. Kalau sikap hidup kita sembarangan, baik saja tidak, bagaimana mungkin kita bisa masuk langit baru bumi baru? Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen begitu kejam, begitu sadis,
Sama pembantu di rumah saja dia tindas habis-habisan. Hanya gara-gara piring pecah satu pagi hari, sepanjang hari bisa marah-marah. Bahkan kita bisa tega potong gajinya. Padahal piring yang dipecahin satu itu juga hadiah beli rinso. Tetapi tega. Ini loh orang Kristen. Mari Bapak Ibu, semua yang kita lakukan ini akan membawa dampak di kekekalan. Dan Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita supaya kita sadar setiap tingkah laku kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita dengar, semuanya membawa dampak di dalam kehidupan kekekalan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita di dalam kondisi apapun dia selalu berjuang untuk berkenan di hadapan Bapa. Sekarang giliran kita. Kita sudah melihat contohnya, teladannya, dan kita harus berjuang tetap berkenan di hadapan Bapa dalam keadaan apapun. Kita harus berkenan di dalam sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya. Berjuang untuk selalu tidak menyakiti hati dan perasaan Bapa di surga. Jangan merasa kita sebagai orang Kristen, ahli waris kerajaan surga, anak-anak Tuhan, kita hidupnya sembarangan, menghina sembarangan. Hati-hati. Justru ketika kita berlaku seperti itu, kita bukan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita mempermalukan. Dan kita harus berjuang untuk tetap konsisten bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa. Yesus Kristus Tuhan ketika dia menghadapi masalah, dia tetap konsisten. Dia menyenangkan Bapa di surga. Walaupun dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia konsisten bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa. Bahkan ketika dia dihadapkan dengan maut di kayu salib pun, dia tetap konsisten untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa. Dia punya kesempatan nggak untuk membalas dendam? Bisa, punya. Tetapi dia tidak gunakan itu. Dia bisa mengundang malaikat-malaikat di surga untuk menolong dia, menurunkan dia dari kayu salib. Tetapi dia tidak gunakan itu. Dan dia memilih tetap berkenan di hadapan Bapa. Sering kita sebagai orang Kristen merasa, aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Benarkah? Apakah karena kita menjadi orang Kristen di KTP kita beragama Kristen kita sudah berkenan? Apakah karena kita dibaptis Islam lalu kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Koreksi. Bagaimana sikap hidup kita? Perkataan-perkataan kita, cara berpikir kita, reaksi kita sama orang-orang di sekitar kita, adakah menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga? Bapak, Ibu, teman-teman, kalau yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, taruhlah punya anak 3 ya, punya anak 3, pasti 3-3 ini kita sayang dong. Kita pasti menyayangi anak ini 3-3-nya. Tetapi biasanya ada salah satu yang membuat kita kangen terus, ingat terus, kayaknya itu nggak bisa lepas dari yang satu ini. Kenapa? Mungkin dari keluguannya, dari kepolosannya, bagaimana dia bisa menyukakan dan menyenangkan kita, menjadi anak kesukaan, sehingga hati kita terpaut terus dengan dia. Padahal kita sayang 3-3-nya, tapi ada salah satu yang hati kita terpaut dengan dia, menjadi kesukaan kita. Sadar tidak, kita semua disayang oleh Bapa di surga. Tetapi adakah kita berjuang dalam kehidupan ini untuk menjadi anak kesukaan yang dimana Bapa hatinya terpaut kepada kita? Kita yang harus berjuang. Bagaimana kita menjadi anak kesukaan? Kita semua disayang, tapi kita harus belajar. Dan salah satunya yang membuat dia bersuka adalah ketika kita disakiti, tetapi kita memilih tidak membalaskan orang yang menyakiti. Dan kita mengasihi dia. Itu menyukakan Bapa di surga. Firman Tuhan jelas katakan di dalam Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Di sini Yesus Kristus menunjukkan bagaimana dia terus berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa. Sekarang kita, adakah berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Atau kita berjuang supaya Bapa memenuhi apa yang menjadi kehendak kita?
Banyak orang salah di sini. Jadi harus berhati-hati. Sering sekali kita datang, kita punya harapan-harapan, kita memaksa kepada Bapa supaya Bapa menggenapi yang menjadi harapan kita. Tetapi kita tidak pernah mau berjuang menggenapi apa yang menjadi harapan Bapa di dalam kehidupan kita supaya kita lakukan. Seharusnya sebagai orang percaya kita berjuang bagaimana terus di dalam segala keadaan kita berkenan. Kita mungkin kaya, kita mungkin miskin, mungkin kita tidak diperlakukan atau tidak dianggap oleh orang-orang sekitar kita, tetaplah kita berkenan di hadapan Bapa. Dalam segala keadaan, ingat, apapun itu. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita kecewa, itu kesempatan, itu momentum. Saat kita dilukai, itu momentum. Kita membalas melukai atau justru kita mengasihi dia. Momentum yang menyukakan hati dan perasaan Bapa. Tapi kan Pak, susah namanya sakit hati. Saya tahu. Bagaimana rasanya sakit hati itu? Tetapi tidak ada yang mustahil kalau kita mau berjuang dan Roh Kudus pasti memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat mengasihi. Walaupun kita mungkin tersakiti. Lukas 22 ayat 41 berkata, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Selalu dia katakan, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku. Tetapi sekarang ini begitu banyak, apalagi di tengah pandemi, jujur kita akui, kita mengalami kesulitan, apalagi PPKM darurat, kita tidak punya usaha, tidak punya uang. Tetapi di posisi ini, adakah kita mencari apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Atau justru kita memaksakan kehendakku, biar itu yang terjadi? Yesus Kristus memberikan contoh. Bukan kehendakku menurut Yesus yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini yang harus kita teladani. Jadi dalam setiap detik kehidupan kita, ayo utamakanlah kehendak Bapa dalam kehidupan ini. Utamakan kehendaknya itu satu-satunya dan terutama dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan kehendak Bapa, kita tidak memperdulikan lagi kehendak pribadi kita. Karena yang menjadi kehendak pribadi kita hanya satu, yaitu kehendak Bapa digenapi di dalam kehidupan kita. Inilah perjuangan kita. Inilah tanggung jawab kita. Di waktu hidup kita yang singkat, 70-90 tahun. Kalau kuat ya. Kalau kuat, saya sering sekali katakan. Kalau kuat. Karena banyak sekali teman-teman saya pun belum sampai 50 sudah meninggal. Bahkan ketika dia masuk usia pensiun, 55 tahun, dia pensiun dari pekerjaannya, 1 tahun dia pensiun, meninggal. Dan tidak sedikit yang saya lihat seperti itu. Pensiun dari pekerjaannya 55 tahun, 56 tahun, meninggal. Ayo, selagi kita mendengar kebenaran ini, masih ada kesempatan. Kita harus belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini, jangan lagi ada yang kita butuhkan atau kita rindukan selain kita berkenan di hadapan Bapa. Selain kita berjuang untuk terus berkenan di hadapan Bapa. Kita pernah mendengar lagunya, sering kita nyanyikan mungkin. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ingat, tidak ada yang kita butuhkan atau kita rindukan lagi kecuali satu, berkenan. Kalau kita tidak bisa memenuhi bagaimana berkenan di hadapan Bapa, harusnya hati kita gundah gulana. Ketika kita salah mengambil keputusan, seharusnya di situ kita merasakan sakit hati. Kenapa kita tidak bisa menyukakan dan menyenangkan Bapa? Jadi ayo belajar dan berjuang. Supaya kita tidak lagi memiliki, tidak merasa bahwa segala sesuatunya ini milik kita. Yang membuat kita menjadi mudah sakit hati karena kita merasa hidup kita inilah milik kita. Dan kita mau memilikinya dan menikmati. Karena kita merasa menjadi seseorang yang luar biasa. Mau dihormati, mau dihargai. Tetapi di sini kita harus belajar bahwa semua itu bukan milik kita. Ini sekolah kita, Bapak Ibu Saudara. Sekolah kita selama kita masih hidup di dunia ini.
Kapan kita lulusnya dari sekolah kehidupan ini? Nanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir. Kita lulus kalau kita masuk langit baru bumi yang baru. Tetapi kalau kita masuk di tempat yang sangat dimurkai, di mana hanya ada ratap dan kertak gigi, kita tidak lulus. Dan tidak ada remedial. Tidak ada, herde, diulang lagi, tidak bisa. Jadi karena tidak ada remedial, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ayo, ambil sikap hidup kita. Tidak ada pengulangan. Nanti dulu remedial, kita ulangin lagi sebentar supaya kita bisa masuk langit baru bumi baru. Kalau kita ujian di sekolah bisa seperti itu, kita remedial. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi sembarangan ujian bisa remedial. Bikin tugas yang lainnya. Tetapi dalam hal kehidupan tidak ada ampun. Kesempatan saat kita hidup. Mari. Jangan justru karena kita mungkin punya segala-galanya, lalu kita punya jabatan, kita merasa berkuasa, segala sesuatunya bisa kita bayar dengan uang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru kekuasaan yang kita miliki ini harus merasa bahwa walaupun kita punya berkat, bagaimana kita punya kekuasaan, punya jabatan, seakan-akan kita tidak memiliki semuanya itu. Karena yang menjadi utama, kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Karena kita sering sekali merasa kita paling berkuasa, paling pinter, kita akhirnya menjadi orang yang paling hebat, dan orang lain tidak boleh ada yang merendahkan kita tidak terima. Nah ini, ayo, untuk dapat kita mengasihi orang yang melukai kita, selain kita menjadikan kehendak Bapa fokus utama dalam hidup kita, ayo lakukanlah selalu kebaikan dalam hidup kita. Jangan menjadi orang Kristen yang justru tidak pernah melakukan kebaikan. Tetapi ayo, lakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Setiap saat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita sesungguhnya jauh lebih jahat daripada orang-orang yang jahat itu. Begitu? Ya. Karena kita sudah mendengar kebenaran. Kita sudah belajar kebenaran. Tetapi kita masih melakukan kejahatan. Sama seperti orang-orang yang berbuat jahat. Kita pun menjadi lebih jahat daripada orang-orang yang jahat itu. Ingat, jangan suka kita membalaskan dendam kita, walaupun kita dilukai. Ampuni. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, ada nggak untungnya kalau kita membalas dendam? Apa untungnya buat Bapak Ibu Saudara semuanya kalau kita berhasil membalaskan sakit hati kita? Apa untungnya? Dan apa ruginya buat kita kalau kita tidak membalaskan? Kita dihina, ya sudah kita diam saja. Kita dijolimin, ya sudah kita diam saja. Kita tidak dianggap, ya sudah kita diam saja. Karena yang menjadi fokus utama kita bukan itu, tetapi kehendak Bapa dalam kehidupan ini. Dan kalau kita hidup di dalam kehendak Bapa, memenuhinya, maka selalu dalam kehidupan kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Orang jahat kita tetap lakukan kebaikan. Orang tidak benar kepada kita tetap lakukan kebaikan. Tetapi sangat disayangkan banyak orang Kristen justru akhirnya dia salah mengartikan, merasa dia berkuasa, merasa paling hebat. Merasa anak kerajaan surga. Akhirnya dia merasa bahwa gigi ganti gigi. Dia mau membalaskan orang lain yang melukai dia. Maka dia berpikir bahwa mata ganti mata. Mari Bapak Ibu Saudara, berjuanglah di dalam hal ini. Ini hal yang mungkin sepele, praktis. Tetapi walaupun kita jago dalam teologi, belum tentu kita mampu melakukan hal yang praktis ini. Ayo kita harus berjuang terus. Di dalam kehidupan kita. Lakukan kebaikan kita kepada orang yang tidak baik. Ini yang menjadi momentum untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Mudah untuk kita berbicara, tapi sulit untuk kita mempraktekannya. Pasti Bapak Ibu Saudara berkata, ya apa mudah ngomongnya, bisa gampang. Praktekinnya, berjuang. Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Yesus Kristus sudah memberikan contoh kepada kita. Dan untuk dapat kita bisa melakukan atau mengasihi orang yang melukai kita, yang menyakiti kita, yang mungkin menghina kita, tidak ada cara lain lagi kecuali kita hidup di dalam kasih. Banyak orang berkata Yesus Kristus itulah kasihnya. Lalu tubuh kita menjadi baiknya, dia tinggal dalam kita. Benarkah? Sudahkah kita hidup di dalam kasih? Kalau Yesus hidup di dalam kita dan kita menghidupkan pribadinya dalam diri kita, sesungguhnya kita hidup di dalam kasih dan setiap tindak tanduk kita berada di dalam kasih. Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya
kamu. Lalu apa yang kita lakukan sering sekali? Kita membenci musuh kita. Dan kita berdoa buat yang menganiaya kita. Tapi apa isi doanya? Tuhan balaskan kepada mereka. Aku sakit hati Tuhan. Katanya Tuhan yang membuat pembalasan. Saya tidak membalas Tuhan. Biar Tuhan yang membalaskan kepada mereka yang jahat kepada aku. Nah, ini yang terjadi. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kasihilah musuhmu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, gampang. Kita menyayangi orang yang sayang sama kita, gampang. Tetapi kita menyayangi musuh kita yang menyakiti kita, mungkin menikam kita dari belakang, wow, sulit. Tetapi harus bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa, asal mau. Mau tidak, tunduk pada perintah Tuhan. Itu aja. Walaupun kita terluka, harus tetap mengasihi. Dalam kondisi yang sulit, mungkin sakit hati, mungkin kecewa. Ingat, kalau kita masih merasakan sakit hati, berarti kita masih mau merasakan memiliki hidup ini sebagai milik kita. Tadi sudah saya jelaskan, yang menjadi penyebab kita merasakan sakit hati karena kita merasakan memiliki hidup ini. Kalau kita sudah merasakan hanya Tuhan saja yang menjadi tujuan utama hidup kita, maka ketika orang menyakiti kita, kita masa bodoh, biarin aja. Biarlah angin berlalu. Biarlah rumput bergoyang sesuka hatinya. Biarlah anjing menggonggong. Begitu. Kita tetap berjuang untuk mengasihi. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi dalam kehidupannya tidak mempraktekkan kekristenan itu. Ketika mau menolong, pilih-pilih. Ketika mau membantu, pilih-pilih. Dia nyakitin saya, kemarin dia bohongin saya. Tetapi Bapak Ibu harus diketahui, semua ini perintah Tuhan. Percaya Yesus Kristus, lakukan perintahnya. Kalau tidak mau melakukan perintahnya, berarti kita belum percaya Yesus Kristus. Walaupun kita beragama di KTP Kristen, walaupun kita mungkin pakai anting-anting salib, walaupun kita pakai kalung salib. Karena itu semua cuma atribut. Dan yang membuktikan kita menjadi pengikutnya sesungguhnya, lakukan perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita mengabaikan. Kalau kita gagal, tidak mau melakukan perintahnya, maka kita gagal menjadi orang Kristen. Ayo, masih ada kesempatan. Apakah sekarang ini kita dalam kategori gagal menjadi orang Kristen karena kita tidak mau mentaati perintahnya? Justru berjuanglah. Selagi kita masih bernafas. Selagi kita masih diberi kesempatan. Jangan sampai kesempatan ini berlalu. Kalau nanti malam kita tahu kita mati, pasti pagi ini kita bersih-bersih. Kita minta ampun, kita berdoa. Sayangnya kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi satu yang kita tahu, kita pasti mati. Cuman waktunya nggak tahu kapan. Jadi persiapkan. Bisa jadi hari ini hari terakhir kita. Tetapi sekarang ayo. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari. Kalau masih ada orang yang melukai kita, balaslah dengan mengasihinya. Kalau kita yang bersalah kepada mereka, minta ampunlah, minta maaflah. Katakan, aku minta maaf. Nggak ada ruginya kita meminta maaf. Nggak ada ruginya juga kalau kita memaafkan mereka. Mari. Kita harus terus mempraktekkan kasih Tuhan. Biarkan kita menghidupkan pribadi Tuhan itu dalam hidup kita. Dan kita menunjukkan sebagai orang Kristen yang sejati. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang Kau singkapkan bagi kami. Kami bersyukur saat ini ya Bapa, Kau tegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun kalau selama ini kami masih banyak ketidaktepatan dalam kehidupan ini ya Bapa. Bapa, kami mohon saat ini, biar kami dapat dan mampu untuk terus mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk teguran-Mu, untuk isi hati-Mu yang menyadarkan kami dalam kehidupan ini. Kami bersyukur di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.